RCTI. Ibu Imelda, selamat siang, selamat datang. Terima kasih buat waktunya. Tepuk tangan dong pemirsa. Tetap energetik ya. Yang berikutnya kita panggil selaku Senior Marketing Manager TikTok Indonesia, Ibu Karina Mahaya. Dipersilakan naik ke panggung. Selamat siang. Memang kalau orang-orang TikTok tuh terlihat fresh ya, energetik banget. Berikutnya kita panggilkan perwakilan juri TikTok Awards Indonesia 2023, Bapak Anton Ismail. Dipersilakan. Selamat siang Pak. Luar biasa. Ini salah satu kategorinya akan dinilai sama beliau ya. Dan berikutnya kita panggilkan perwakilan host malam puncak TikTok Awards Indonesia 2023, Irfan Hakim. Keren. Tepuk tangan. Yang lagi nonton di rumah nanti tepuk tangan. Kemudian kita panggilkan ini salah satu perwakilan nomini untuk awards nanti di bulan Oktober, Timotius Mulyadi. Selamat siang, silakan. Masih muda, banyak prestasi, selalu memberikan dampak positif luar biasa. Terima kasih buat semuanya. Satu-satu kita tanya dulu apa kabar. Bu Imelda, sehat Bu Imelda? Alhamdulillah. Panton? Sehat, Pak. Ya. Bagaimana? Sehat. Ya Pak, udah lah. Udah lah. Aku lihat konten kamu nyuci di ada ceritanya. Mohon maaf, FYP. Tapi Bu Kirana belum tentang itu Bu. Belum Bu. Kesempatan ya. Kapan lagi? Semua apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Nanti kita bikin konten renang bareng ya. Kayak apa Kak? Hah? Renang kayak apa? Saya kayak batu. Belum. Baiklah, saya kita ke Ibu Imelda dulu kali ya. Bu, ini sudah tahun ketiga RCTI menggandeng TikTok, kita bikin sebuah awards lagi nih. Ada yang berbeda nggak di tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Oke, sebelumnya terima kasih. Semuanya selamat siang. TikTok Awards Indonesia 2023 ini adalah tahun yang ketiga. Tadi Evan sampaikan dan kita selalu semangat dan menanti-nantikan ya untuk penyelenggaraan TikTok Awards Indonesia. Untuk tahun ketiga ini kalau ditanya apa yang spesial, selalu ada yang spesial di setiap event TikTok Awards. Karena sesuai apa yang kita tahu bahwa TikTok itu memberikan inspirasi ya, kreativitas dan juga membawa kebahagiaan. Jadi yang nonton tuh pasti senang kalau nonton. Nonton di TikToknya aja senang, apalagi di TikTok Awards-nya gitu ya. Itu kan perayaan bagi para content creator. Betul. Yang pasti kita akan lihat sesuai tema Big on the Small Screen. Nanti akan kita lihat, kita nantikan aja sesuatu yang spesial. Kalau dibocorin di sini itu namanya tetap kasih clue-clue ya buat orang penasaran ya. Tapi konsepnya akan berbeda dari biasanya dong ya. pasti sesuai dengan tema. Setiap tahun juga berbeda. Kita akan menyesuaikan dengan tema itu. Nah, tadi Ibu Melda udah nyempil sedikit tentang Big on the Small Screen. Mungkin ke Ibu Karina, kira-kira ada makna tersendiri nggak dengan tematik kita di tahun ini? Oke, tahun ini kami mengangkat tema besar Big on the Small Screen, yang mana TikTok ingin membawa pesan bahwa untuk membuat sebuah dampak positif yang besar bisa dimulai dengan langkah kecil. Semudah membuat konten dengan durasi singkat di TikTok, yang tentunya kita bisa berbagi informasi, berbagi inspirasi, yang akhirnya dapat membuat dampak pada masyarakat yang luas gitu. Jadi dengan harapan ini kami juga ingin menginspirasi untuk para users untuk juga ikutan untuk membuat konten-konten TikTok gitu, karena ujungnya pasti kontennya akan berdampak positif seperti itu. Nah, dari total saya lihat ada sekitar 17 nominasi. Itu untuk kriterianya dinilai dari mana, Bu? Untuk kriterianya, TikTok kami menyeleksi para nominees berdasarkan beberapa faktor.
mulai dari followers, jumlah followers, terus untuk engagement rate, dan yang pasti kualitas dari konten yang dimiliki para nominees gitu. Nah, di luar itu kami juga mempunyai evaluasi yang lebih lanjut, termasuk pada public sentiment. Terus untuk dampaknya, apakah konten-konten tersebut bisa menghasilkan dampak yang positif, membawa inspirasi, seperti itu sih untuk kriterianya. Oke, berarti clear ya. Semua kalau kasih impact positif akan didukung 100%. Irfan, kayak tahun kemarin udah jadi host, tahun ini kayaknya host lagi. Apa mau tukeran kita? Jangan. Gimana Pak, tahun ini something special kan nih, agak berbeda nih. Ya ini pasti sangat spesial karena satu, TikToknya sudah happening sekali. Bergabung dengan RCTI, TV swasta nomor 1 dan Senior. Itu akan menyajikan pasti sesuatu yang tidak asal-asalan, pasti spektakuler. Dan ini juga luar biasa dengan fenomena tadi juga kita big on small screen ini luar biasa. Kalau zaman dulu mungkin disebutnya itu adalah buku jendela dunia. Kalau sekarang itu TikTok jendela dunia. Jadi di genggaman kita dengan layar kecil kita bisa melihat dengan terus itu dan nyandu istilahnya. Dengan saat duduk setengah jam saja kita bisa mendapatkan informasi begitu banyak dengan berbagai macam hal dari negara manapun tentang apapun dari siapapun. Dan update ya. Dan update sekali. Jadi ketika saya dipercaya untuk menjadi host di TikTok Awards 2023 itu benar-benar kebanggaan buat saya. Terima kasih TikTok dan RCTI. Tepuk tangan dong buat saya. Luar biasa, thank you. Tahu kita ini. Mas Anto sebagai juri, saya mau tahu kesulitan nggak sih untuk memilih? Secara kalau bicara mengenai konten kreator, variatif banget dan banyak banget. Iya betul. Jadi sebenarnya memilih yang terbaik itu sangat susah ya karena saking kreatifnya, semua orang mempunyai aspirasi, suara dan apa yang mungkin bisa menjadi panduan kami dan kita semua di sini itu adalah bagaimana bernarasinya, menarasikan itu. Makanya dari balik lagi saya dengar beberapa juri di sini mengatakan bahwa dampak positif itu sebenarnya yang dicari ya. Mungkin kita berkarya di tempat kita di titik ini, tetapi sebenarnya kita menyuarakan itu ke dunia global dan bagaimana kita bisa memberikan sebuah pengaruh yang positif, dampak yang positif kepada teman-teman bukan hanya di sekeliling kita tapi dimanapun mereka berada dan jadi sebuah pergerakan yang bersama, movement bersama yang baik untuk kita semua gitu sih. Nah, kalau bicara platform luas banget ya kan ya. Yeah. Macam-macam ide, macam-macam konten kreator mengerucutkan itu sampai akhirnya menemukan ini loh calon-calon yang bakal dapat award itu gimana Mas? Tentunya saya jadi ingat pada saat ada sebuah kata-kata apa small in the big screen apa? Big on the small screen. Big on the small screen. Yes. Ya itu. Jadi kayak mentor saya pernah bilang sebuah kreativitas itu butuh batasan. Ya. Bagaimana kita bisa menyikapi batasan-batasan itu dengan baik, menjadi kreatif. Kreatif itu sebenarnya kan orang kreatif banyak, tapi bagaimana kreativitas yang memberikan dampak positif itu yang akan kita nilai. Semua orang berkreasi, tapi dampak apa, influence apa yang bisa diberikan ke publik ini, itu sih yang akan kami pilih. Berarti nggak boleh asal-asalan ya, bijak dalam membuat konten ya. Ya mungkin dari small step itu. Kadang kita mau mulai nggak tahu dulu dari mana, tapi kayak dari small step itu akhirnya kita bisa menemukan diri kita. Banyak yang kayak gitu juga. Saya juga terbantu dengan TikTok. Tadinya saya nggak tahu mau ngapain, tetapi dengan small step yang saya lakukan itu kok dengan engagement dari teman-teman, ini aja mas buat ini dan penerimaan itu jadi kayak oke, kayaknya ini deh yang harus gue lakukan dan jangan lupa untuk memberikan dampak-dampak apa yang positif itu sih sebenarnya. Nice, terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Ya. Terima kasih mas. Nah, ke Timo mungkin memberikan dampak, mulai dari small step. Ini salah satu konten kreator yang followersnya juga banyak banget. Timo, Halo Kak. apa kabar? Baik Kak. Kunci biar video konten kreasi kita itu FYP deh. Oke. Kayaknya FYP semua kontenmu ya. Jadi kunci ya kayak ngomongin kunci untuk kita bisa bikin konten dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bagi aku sih
satu konten tidak hanya untuk penikmat dari kreatornya saja. Kadang ada beberapa kreator yang pengen buat konten hanya untuk ih gue keren loh, ih gue kayaknya keren banget nih kalau bikin konten ini. Tapi di sisi itu sebagai kreator kita harus mikirin bahwa FYP ini tuh dilihat nggak hanya keluarga kita, teman-teman kita, tapi masyarakat Indonesia. Jadi alangkah baiknya kita as kreator bikin konten yang positif, ada impactnya, ada edukasinya. Nggak hanya edukasi, mungkin bisa informatif, bisa entertain, menghibur, dan pastinya ada tujuan yang nggak hanya untuk diri sendiri. Jadi itu sih yang aku tuangin dari dulu Kak. Jadi untuk bisa ke FYP itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Luar biasa tuh.